Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama aku Yunita. Akhirnya aku kembali lagi buat konten. Jadi kontennya aku cuma di kamar aja guys. Jadi sebenarnya kemarin aku rencananya udah mau buat konten, tapi berhubung udah kriuk-kriuk, jadi kemarin tuh aku ceritanya mau buat konten masak-masak gitu, tapi aku keburu udah lapar banget, jadi aku batalin tuh buat konten masak-masak. Jadi di video kali ini aku mau buat konten ngebahas tentang suka duka ambil kelas sore, atau kalau enggak kita cerita-cerita aja ya guys. Aku juga lagi buntu mau bahas apa ya. Jadi kita bahas kemarin aja dulu ya. Jadi kemarin tuh ceritanya aku udah prepare mau masak. Jadi bahasanya campuran aja ya, Indonesia Jawa gitu ya. Jadi kemarin tuh aku udah prepare mau masak gitu, tak videoin, adain malamku tuh ngapain aja gitu ya. Tapi karena pencahayaan dan tempatnya kurang, jadi akhirnya aku memutuskan tidak jadi buat konten masak-masak. Akhirnya ya udah nggak buat, sekarang aja ini aku lagi semangat lagi buat konten ya enggak. Ini aku awali dengan konten perjalananku dari SMK sampai sekarang. True story. Nggak karir juga sih. Aku tipe orang yang selalu kalau ditanya kamu kerja di mana, aku tuh males gitu jawabnya. Itu kayak sesuatu hal yang private. Kenapa kamu harus tahu aku kerja di mana, penghasilannya berapa? Itu males banget. Pokoknya bahas kayak gitu males banget. Tapi jadi kalau makan, jadi aku malas gitu kok private, jadi mana, kuliah udah selesai apa belum, aku jadi malas bahasnya. Jadi lebih baik bahas yang lain. Ini aja bahas perlu kita bahas ke kuliah aja ya, perkuliahan. Jadi aku dulu itu memutuskan kuliah setelah aku nabung 1,5 tahun. Jadi aku itu nggak langsung kuliah, aku berhenti 1,5 tahun karena aku ngumpulin dana buat kuliah, karena orang tuaku itu takut kalau anaknya kuliah biaya mahal. Terus akhirnya aku 1,5 tahun libur, nggak langsung lanjut kuliah. Aku memutuskan untuk kerja, jadi uangnya tak tabung sampai 1,5 tahun. Itu aku daftar kuliah, aku tuh ambil kelas sore. Dulu itu ada 2 macam pilihan, kamu mau bayar per semester apa kamu bayar per bulan. Jadi dulu aku per bulan ini 650 kalau nggak salah, tapi kalau per semester kamu dapat potongan 250 ya. Harusnya 3.750.000, jadi 3,5 juta itu per 6 bulan. Karena aku udah nabung selama 1,5 tahun, kan itu mudah gitu, ringan buat aku. Akhirnya aku memutuskan untuk ambil yang bayarnya per
per berapa itu, per 1 semester, jadinya dapat potongan 250, jadi per bulannya 3,5 perjalanan nggak mulus guys. Dulu tuh tak kirain aku kuliah itu kan kelas sore, tak pikir Sabtu Minggu tuh bisa libur, ternyata Sabtu Minggu itu buat praktikum. Jadi itu bener-bener waktunya habis buat kuliah. Jadi masa mudaku itu ya berkutat sama kuliah. Tapi kalau aku suruh banggain kuliahku, aku juga enggak encer-encer banget. Soalnya aku punya partner yang selalu ngebantuin kuliahku. Jadi aku tuh dulu bentrok banget sama jam 5, karena jam 5 udah mulai kelas, sedangkan aku jam 5 baru keluar dari perusahaan atau pabrik. Dulu kan aku kerjanya di pabrik kan, nyambi. Kelas sore itu nyambi, jadi mulai startnya tuh jam 5, terus nanti kelasnya jam 9. Aku sampai rumah biasanya jam 10-an gitu, karena antara rumahku sama kampusku tuh jauh 1 jam gitu. Jadi kalau kalian mengira kuliah itu mudah, tidak. Yang aku khawatir tuh gak sekarang, anak-anak sekarang oh gampang banget memutuskan diri untuk oh yaudah aku gak kuat sama hidup ini, aku bundir aja. Aduh, itu terlalu pikirannya terlalu cetek, dikit-dikit bundir. Padahal aku banyak tuh berat tuh. Jadi aku masuk jam 5, sedangkan aku kuliah kerja juga pulangnya jam 5, otomatis bentrok. Ya udahlah, aku nikmatin jalani itu. Jadi aku sampai kampus tuh biasanya 45 menit udah paling ngebut. Jadi sampai kampus ya telat, cuma ada 15 menit masuk kelas. Ya udah aku masuk. Jadi aku punya satu nama dosen yang aku inget banget, karena dia nggak ngebolehin aku masuk karena aku selalu telat. Ya udah, yang penting aku masuk aja, mau dia bolehin aku absen atau enggak, ya udah. Itu dosen yang benar-benar aku ingat. Pernah sampai suatu ketika tuh ada ujian, jadi aku memutuskan ya udahlah, nggak usah berangkat kerja, berangkat ujian aja gitu. Dan aku buktiin nilaiku benar-benar sempurna. Yang sebelumnya masuk kelas telat dapat nilai ya udah tak terima 0, tapi aku buktiin minggu berikutnya kalau ada ujian 100. Jadi itu buat kenangan aku, jadi cerita aku besok kalau punya anak cucu. Semoga aja besok anak cucu aku itu nggak sekeras aku harus nyambi sama kerja gitu ya, biar fokus aja sama kuliah gitu. Terus aku kan ambil jurusan teknik informatika. Kenapa aku ambil jurusan itu? Karena dulu kan aku SMK-nya tuh RPL tuh nyambungnya sama teknik informatika, buat program gitulah kalau gampangannya, developer. Tapi aku juga nggak jago-jago banget developer. Dulu tuh aku cuma cita-cita ya udah aku mau sekolah SMK yang bisa komputer. Dengan bisa komputer kan otomatis nanti aku kerjanya kan jadi admin atau di bagian yang level-level komputer gitu pilihan ceteknya. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah lulus gini, kenapa nggak pilih yang lain gitu ya, kenapa aku milih itu gitu. Ya udah menemukan jalannya. Terus kenapa aku nggak milih setelah SMK kuliahnya beda jurusan, ambil kesehatan atau apa gitu? Karena aku memikirnya gini, kan sekolah SMK udah 3 tahun nih, kuliah 4 tahun, masa aku mau mulai dari nol lagi? Ya udahlah, terusin aja ke jurusan yang sama. Jadi kan kalau nggak bisa banget kan otomatis udah ada dasarnya gitu. Dan rata-rata teman-temanku dulu itu dia tuh nggak mudeng sama apa yang diambil, rata-rata tuh salah jurusan gitu. Jadi ya ngah-ngoh gitu. Karena juga
aku satu angkatan tuh cewek cuma 4, dan alhamdulillahnya mereka selesaiin semua ya. Selesainya maksudnya ya aku lulus tapi dengan molor gitu, karena emang susah yang nggak punya basicnya itu terus masuk kuliah di teknik informatika itu tuh susah banget. Udah pokoknya masuknya tuh gampang, keluarnya tuh susah menurutku. Kalau aku dulu kayak SMK aku ternyata udah, aku masuk SMK dulu kan pengen emang kuliah tapi kan orang tua nggak boleh. Ya udah aku gimana caranya bisa lulus langsung dapat kerjaan itu toh. Terus sekarang ini sama SMK kuliah ya gimana caranya, awal-awal tuh mau santai, lulus 4 tahun gitu ya, tapi tak pikir-pikir lagi setelah jalan di semester 2, ini kan aku sendiri yang bayar, kenapa aku mau lulus 4 tahun. Ya udah akhirnya tak kejar sampai lulus 3,5 tahun. Wah itu tuh perjuangannya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena benar-benar gak ada waktu Sabtu Minggu untuk libur atau istirahat. Dulu tuh aku Sabtu itu ambil kelasnya tuh kan aku pulangnya jam berapa ya, jam 4-an gitu ya, udah jam 5-an gitu. Kalau Minggu aku ambil kelas yang paling pagi karena kelasnya rata-rata praktikum, jadi jam 8 sampai jam 5 gitu. Aku ambilnya jam pagi, jadi siangnya masih bisa buat ngerjain tugas 1 minggu yang akan datang yang udah numpuk-numpuk gitu. Tapi kalau aku ambilnya sore, wah capek banget, kayak nggak ada waktu istirahat gitu. Terus review dosennya sih, kalau kita ikut cara dan ketentuan masuk kuliahnya sih aman-aman aja sih. Terus tipsnya gimana nyelesain skripsi biar cepet, ya itu semoga kamu jodoh dapetin dosen pembimbing. Kalau aku sih dulu triknya gini, cari dosen yang sesuai dengan yang misalnya kamu mau cepat nih lulusnya, yaudah kamu jurusin ke dapat dosennya yang cepat. Misalnya kalau orangnya dosen A, dia lebih ke matematika, kamu suka matematika, ya udah kamu kejar matematikanya itu. Jangan malah kamu mempersulit diri kamu sendiri. Kamu sukanya matematika tapi kamu ambilnya yang IPA, terus kamu berbetul dosen yang IPA yang jelas susah buat kamu, ya lama ngerjain skripsinya. Dan kalau bisa tuh riset skripsi tuh minimal ya semester 5 lah kalau mau lulus di semester 7. Jadi udah dicicil. Dulu aku pas kuliah itu kan tahapnya nggak langsung skripsi ya, ada yang namanya kayak magang gitu ya, apa sih namanya aku juga lupa gitu, buat dapat syarat ke tahap berikutnya. Itu juga butuh waktu, butuh konsentrasi, terus ngumpulin kayak seminar gitu, itu juga butuh waktu. Apalagi kita bekerja juga kuliah, waktunya itu yang mepet banget. Tidak semua dosen mau mengerti kita harus mengerti dosen. Pengalaman yang menarik itu kalau dapet dosen yang enak banget. Aku dapet dosen dulu itu ngajarnya apa ya, RPL kalau nggak salah, apalah, ada satu mata kuliah itu dia baik banget pas musim hujan. Kita sebagai mahasiswa yang rada-rada nyeleneh kita tuh minta martabak sama dosennya. Minggu berikutnya dibawain loh martabak itu sama dosennya. Luar biasa menyenangkan banget. Terus kenapa ambil kelas sore, salah satunya karena emang biaya sendiri. Terus aku tuh mau riset juga, besok kalau aku punya anak misalnya dia terpaksa juga ambil kelas sore tuh lingkungannya gimana. Jadi aku tuh udah harus tahu lingkungan malamnya tuh gimana di luar, biar kita tuh percaya, kita ngasih kepercayaan sama dia, oh lingkungannya kayak gini. Terus misalnya besoknya anaknya kuliah malam tuh, oh kita tahu mana lingkungan yang nggak beres sama yang beres. Itu sih yang paling
yang paling aku cari selain dapat gelar sarjana. Terus dulu tuh tak pikir gitu sidang tuh menyeramkan banget ya. Jadi tuh yang menyeramkan banget ki menurut bukan sidangnya, tapi saat selesai sidang terus kita harus kejar-kejaran waktu buat nyelesain skripsinya itu, buat dikumpulin terus nanti dijadiin apa, buku gitu, terus kita harus daftar wisuda. Wah, itu bener-bener manajemen waktu. Dan untungnya aku bersyukur banget pas aku mau nyelesain skripsi itu aku udah di pemecatan gitu dari perusahaan aku, jadi aku punya waktu longgar untuk nyelesain semuanya. Ya setelah lulus ya emang aku berhenti setengah tahun gitu, baru akhirnya gabung lagi di perusahaan yang sekarang gitu guys. Jadi kita lanjut cerita suka duka kuliahnya di next video. Jadi kalau kamu mau tahu apalagi tentang kisah kuliah sore atau kuliah, boleh tulis di kolom komentar, aku tunggu ya guys. Terima kasih udah menyaksikan aku dan kasih aku ide atau saran aku harus buat konten apa lagi. Terima kasih guys, dadah.